Berapa banyak dari kita yang merasa harus membela agama? Kita sibuk berdebat, marah, dan bahkan berperang demi apa yang kita sebut sebagai membela Tuhan. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah Tuhan benar-benar butuh dibela? Jawaban dari Al-Quran dan hadis mungkin akan mengejutkan kita semua. Tuhan itu maha segalanya. Dia yang menciptakan alam semesta, Dia yang menggerakkan semua makhluk, dan Dia yang mengatur takdir kita. Bagaimana mungkin Dia yang maha sempurna butuh pertolongan dari kita yang lemah ini? Dengan saya Indra Septiana, selamat datang di Denyut Semesta. Ada satu ayat yang sering disalahartikan dalam surat Muhammad ayat 7. Allah berfirman, jika kamu menolong Allah, niscaya Allah akan menolongmu. Disinilah letak kesalahannya. Banyak yang mengira menolong Allah berarti kita harus membelanya dari serangan atau kritikan orang lain. Tapi coba kita renungkan lebih dalam, bagaimana cara menolong Allah yang maha kuasa? Allah tidak butuh pembelaan kita. Yang ada kitalah yang sangat membutuhkan pertolongannya. Ayat ini sebenarnya adalah sebuah janji. Ketika kita dalam kutip menolong Allah yang bersifat nyata atau Allah yang dohir, maka Allah akan membalasnya dengan menolong kita. Lalu apa makna sebenarnya dari menolong Allah yang bersifat nyata atau Allah yang dohir? Cara menolong Allah yang dohir bukan dengan membela Allah yang goib. Cara menolong Allah yang dohir adalah dengan menolong ciptaannya yang nyata yang ada di sekitar kita. Bayangkan kita seringkali sibuk menyembah Tuhan yang goib yang tidak terlihat. Kita berfokus pada ritual, doa, dan simbol-simbol keagamaan. Namun di saat yang sama kita seringkali mengabaikan Tuhan yang nyata, Tuhan yang hadir di wajah-wajah orang yang membutuhkan pertolongan. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 3, Dialah yang awal dan Dialah yang akhir, Dia yang dohir dan Dia yang batin. Allah itu nyata, Allah itu juga tidak nyata. Dia yang goib, Dia juga yang dohir, yang nampak di dunia ini. Ada sebuah hadis qudsi yang sangat menyentuh. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam sibuk berfokus pada Tuhan yang goib. Tiba-tiba Allah menegurnya dengan firman yang mengejutkan. Wahai anak Adam, aku sakit tapi engkau tidak menjengukku. Nabi Musa terkejut. Ya Rob, bagaimana mungkin aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah berfirman, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si Fulan sedang sakit dan engkau tidak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu seandainya engkau menjenguknya, niscaya engkau akan mendapatiku di sisi orang yang sakit itu. Kisah ini adalah pukulan telak. Tuhan yang kita cari, Tuhan yang kita sembah ternyata ada di samping kita dalam wujud orang-orang yang menderita, orang-orang yang lapar, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Jadi mari kita ubah fokus kita, berhenti membela Tuhan yang tidak pernah butuh kita bela. Mari kita alihkan energi kita untuk membela orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, karena mereka adalah perwujudan dari Tuhan yang dohir, Tuhan yang nyata. Ketika kita menolong tetangga yang kesulitan, kita sedang menolong Tuhan. Ketika kita memberi makan orang yang kelaparan, kita sedang menolong Tuhan. Ketika kita menghibur orang yang sedih, kita sedang menolong Tuhan. Itulah makna sebenarnya dari menolong Tuhan. Agama bukanlah untuk dibela, tapi untuk menjadi pembela kita dari kejahatan dan keburukan. Agama hadir untuk mengajarkan kita tentang kasih sayang, kepedulian, dan kebaikan. Mari kita wujudkan kehadirannya yang nyata dengan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.